Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, saya Nur Rahma, salah satu CGP Angkatan 5 Kota Makassar dari UPT SPF SD Negeri Kacia. Saya mohon izin Pak untuk mewawancarai Bapak. Kiranya Bapak punya waktu untuk saya wawancarai Pak. Silakan. Baik Pak. Iya, Bapak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebenarnya begitu. Kalau kasus itu menyangkut daripada moral dan tidak berhubungan dengan etika apa yang sudah diaturkan, itu gampang sekali, Ji. Kita cuma ambil kedua belah pihak kalau kasus itu terjadi ya di antara kedua belah pihak, berikan pengertian di dalamnya, kemudian ini mempertemukannya mereka ini dengan mengisi hatinya, karena kalau moral itu menyangkut hati. Iya. Kalau hatinya mereka berdua itu sudah enakan, terbuka, suci, enak sekali, alhamdulillah, pasti aman dan sentosa. Tapi kalau person yang melanggar aturan yang seharusnya tidak boleh dan dia hubungkan dengan perasaannya, ya, kita sampaikan bahwasannya begini, jangan kita pakai perasaan kalau aturan. Kalau aturan mengatakan kita harus pakai baju begini, ya, hari Senin pakai baju keki. Ya. Kalau PNS, kalau P3K pakai baju putih, kalau Laskar Pelangi pakai baju abu-abu, ya itu yang kita lakukan. Tidak boleh ada pertanyaan, Pak, tidak enak kurasa itu atau bagaimana itu. Jadi saya kira gampang itu. Iya. Jadi saya simpulkan dari jawaban Bapak bahwa ketika ada kasus yang menyangkut tentang moral, maka kita memutuskannya dengan mempertimbangkan secara persuasif orangnya dengan orangnya tersebut. Betul. Dengan hati ke hati. Tapi ketika persoalan itu menyangkut dengan aturan, kita harus tegas dengan aturan tersebut. Betul. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini sudah sering terjadi. Yang pertama, seorang guru yang mengalami kedukaan, orang tua meninggal di kampung, sementara dia harus bertugas. Nah, kebijakan bisa kita ambil dengan mengatur. Ada kan teman partnernya. Makanya saya kalau hal seperti ini masuk belajarnya itu saya partnerkan. Kelas 1 sama-sama kelas 1 masuk paginya. Ya, kalau masuk siang ya sama-sama siang. Jadi sama-sama A dengan B itu berpartner masuknya. Kemudian kalau ada yang berhalangan satu, ya minta tolong ke yang satu ini bisa menemani. Kan tidak mungkin berapa hari. Iya. Berduka cukup 1 hari, 2 hari paling tinggi, seperti itu. Dan alhamdulillah itu terlaksana. Ya. Luar biasa sekali nih Bapak ya, punya kebijakan yang membuat gurunya juga tidak merasa bahwa dengan masalah-masalah seperti kedukaan, Bapak mengerti dengan masalah-masalah guru tersebut. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi mengambil keputusan tersebut? Nah itu tadi, Ya. kan mereka punya partner, mereka punya pasangan. Ya. Ya, ketika terjadi hal seperti itu, ya kita atur bahwasanya kelas 1A yang gurunya berduka dan meninggalkan tempat 1 hari ke 2 hari, menyampaikan ke partnernya kelas 1B. Gurunya kelas 1B itu yang ditemani bekerja sama, dan akhirnya aman, terkendali, terlaksana semua. Iya, guru yang berduka juga artinya puas, bisa
langsung berada di kampungnya untuk orang tua. Ya, kemudian- Anaknya tidak dipikirkan karena sudah ada yang tangani. Ya, betul. Jadi Ya, semua cuma bisa begini. terlaksana. Ya, Maksudnya sampai batas mana pelajaran yang diberikan itu yang disampaikan kepada partnernya. Begitu selalu kita. jadi Bapak dalam hal ini tetap mengontrol Iya. bagaimana jalannya pembelajaran tanpa membuat guru tersebut tidak pulang ke kampungnya, tetapi memberikan kebijaksanaan untuk tetap datang ke kepentingan guru tersebut, tetapi urusan sekolah juga dapat terkendali seperti Iya, itu, Pak. terkendali dengan partnernya. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langsung kita pelaksanaan. Ya. Jadi begitu terjadi kasus dilema etika itu, kita langsung tangani. Kemudian ya itu tadi memberikannya pengertian kepada teman, karena terkadang kan ada orang hilang, terkadang ada orang maksudnya begini, dia mempunyai satu permasalahan yang lain di luar daripada di sekolah kita, sehingga di dalam sekolah itu terjadi fenomena seperti itu pada dirinya. Akhirnya udah tersinggung atau bagaimana, kita tangani dengan baik dan itu dituntaskan Ya, pada saat itu. Ya, tidak menunggu lagi waktu. ya, betul Pak. Jadi Bapak tidak akan Mengulur waktu. mengulur waktu untuk menangani masalah tersebut, karena kalau bisa saja kita mengulur waktu, masalah akan bertambah lagi. Iya. Seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Bapak untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau yang dilema etika seperti itu, kan saya tidak pernah menganggap bahwasanya itu adalah suatu tantangan. Karena sebagai pimpinan harus berada di kedua belah pihak, bicara tentang etika mereka. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, ya seperti tadi, terkecuali kalau seumpama salah satu contoh tadi ya, laporan bahwasanya bahaya itu Pak, masalah pagar ini nanti dirubuhi murid. Nah, itu kan keputusannya disampaikan kepada yang bersangkutan agar supaya untuk sementara, kan tidak mungkin langsung diambil itu diputuskan untuk dikerjakan. Ya, Tidak betul, kan, Pak, betul. pasti butuh waktu. Makanya disampaikan kepada guru yang bersangkutan yang ada di dekat itu untuk melarang anak bermain di sekitar itu karena dia ada keperluannya di situ. Gitu. Masalah rehab seperti itu butuh waktu, harus dikerjakan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau terjadi hal seperti itu tidak pernah kita mengambil waktu. Kalau saya itu langsung pada saat itu begitu terjadi. Jadi bukan cuma teman-teman guru, pada siswa juga. Ya. Saya tidak pernah di sini 3 sekolah. Kalau ada kasus terlaporkan, ya langsung ditangani. Langsung saya suruh kumpulkan anak-anak dari ketiga sekolah ini ya. Begitu teman kepala sekolah di sebelah melaporkan, Pak, ada ini kejadian anak-anak mau tawuran apa, sudah ambil itu anaknya satu-satu, ambil itu anaknya terus baru kumpulkan di sini. Pada saat itu diselesaikan. Jadi kita selesaikan di sini penyelesaiannya. Sebenarnya kalau anak-anak
kita juga tidak boleh terlalu tegang atau terlalu mengintervensi atau menggertak, Ya. tidak boleh. Kita cukup biar sebenarnya lembut kita punya penyampaian kepada mereka anak-anak dan masuk di hatinya. Pasti sebentar dia akan pelukan pada saat memaafkan, dan itu terjadi. Itu terjadi. Padahal itu sudah tegang. Mereka kepala sekolah ini, 2 orang kepala sekolah sudah tegang. Bagaimana kata muridnya ini mau berperang, perang busur lagi. Ada lagi foto-fotonya di situ, anak panah dari kertas. Akhirnya kita pertemukan dan alhamdulillah mereka saling pelukan pada saat selesai dan tidak terjadi lagi seperti itu. Ini cara pengambilannya apabila dilema itu ya. Jadi artinya kalau saya menyimak dari penjelasan Bapak, sesuatu yang emosi atau yang panas jangan dihadapkan juga emosi seperti itu Pak ya. Betul. Ya, supaya anak-anak itu juga bisa mendamaikan dirinya dengan cara bagaimana dia seperti anak-anak. Kan anak-anak itu kan walaupun sebentar dia berkelahi, sebentar juga dia akan betul. bersama kembali. Tapi kalau sesamanya dia seumpama dalam satu kelasnya, saya itu selalu mencari mendahului. Siapa duluan? Ini Pak, ada saksinya? Ada. Munculkan saksi. Ini persoalan siapa yang memulai? Iya Pak. Siapa yang memulai memukul? Iya Pak. Ketika ditunjuk seperti itu, saya kasih sanksi olahraga. Sekejam 5 kali. Dia sekejam karena merasa dirinya bersalah. Tahu? Merasa dirinya bersalah. Dan dia tidak menyesal ketika diberikan sanksi seperti itu karena bersalah. Dan sesudah itu, dia juga terbuka hatinya untuk minta maaf sama temannya. Ya, seperti itu pengambilan keputusannya Bapak. Jadi anak-anak itu tidak serta-merta ketika ada laporan langsung diberikan hukuman tanpa ada saksi. Tanpa ada penjelasan terlebih dahulu bagaimana kejadian tersebut terjadi. Oke Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini alhamdulillah saya tidak pernah mengambil orang untuk membantu saya menyelesaikan kasus tersebut. Saya mulai dari guru olahraga dulu. Jadi dari guru olahraga, kan guru olahraga itu punya ilmu psikologi, ilmu jiwa tentang anak, dan kita tak semua itu. Dan kemudian jadi kepala sekolah, itulah pengalaman jadi guru diambil di kepala sekolah. Akhirnya alhamdulillah. Makanya teman-teman di sini ya maksudnya kerjasamanya sangat bagus karena melihat daripada pimpinannya. Jadi apa yang dilakukan oleh guru-guru Bapak di sini itu tidak terlepas dari apa yang mereka lihat dari pimpinan seperti Bapak yang selalu bijaksana mengambil keputusan. Nah, baik Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tersebut? Saya selalu mengambil pembelajaran dari hati ke hati. Itu yang saya ambil karena dan setiap mengambil keputusan selalu mohon kepada Allah, mudahkan ya Allah untuk saya mengambil keputusan dalam hal kasus ini, guru-guru saya atau anak-anak saya. Jadi metodenya yaitu tadi cara mengumpulkannya mereka, memberikan arahan. Itu cuma metode ceramah ya. Jadi
intinya tidak terlepas dari doa kita kepada Tuhan. Ya, Kemudian itu terutama. bagaimana cara Bapak mengambil hati dari rekan-rekan guru ataupun murid secara persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak. Nah, Bapak mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Sukses ya ke depan, insya Allah. Bijaksana sekali dari kepala sekolah. Makasih banyak Bu. Iya, Keren kepala sekolahnya. Iya. Saya kasih Tepuk salut. untuk kepala sekolah. Terus ada tutup Bapak. Sudah bersedia. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya meminta sedikit waktunya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil ketika ada masalah ya. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau dilema atau bujukan moral? Ya, pertama-tama kalau saya mendapatkan kasus seperti ini, ya saya tanya dulu wali kelasnya hal-hal apa saja kenapa bisa terjadi seperti ini. Setelah saya mengorek keterangan dari wali kelasnya, saya tanya juga anak yang bersangkutan. Nah, jadi saya adakan pendekatan kepada anak tersebut, baik secara kekeluargaan maupun secara bagaimana caranya sehingga anak itu bisa terbuka. Nah, setelah itu saya adakan pendekatan sama murid yang bersangkutan, saya panggil orang tuanya di sini. Nah, setelah saya panggil, kemudian belum ada juga terselesaikan ya, saya dengan gurunya yang bersangkutan turun tangan atau langsung turun ke mengunjungi keluarganya supaya kita tahu persis kenapa. Jadi kalau sudah kita dapatkan bukti-bukti mulai dari siswa, gurunya, orang tuanya, otomatis kita sudah bisa mengambil keputusan apa yang terbaik untuk anak tersebut. Tapi sepanjang masih bisa dibina, ya kita bina. Tapi selama ini kan yang kita hadapi itu, selama ini kan masih bisa diatasi, baik melalui secara kekeluargaan maupun secara pendekatan murid kepada baik kepada orang tua maupun kepada siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya Bu, apakah dalam Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus tersebut ataukah memberikan waktu untuk menyelesaikan sebuah kasus atau diselesaikan pada saat itu juga? Ya, kita lihat kondisinya dulu, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang kita bisa selesaikan pada saat itu, pada saat kita pemanggilan anak maupun orang tuanya, ya kita selesaikan. Tapi kalau misalnya masih membutuhkan hal-hal yang belum bisa, ya kita berikan jangka waktu 1 atau 2 hari. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan pada saat itu, ya diselesaikan. Tapi rata-rata kasus yang seperti itu diselesaikan pada saat kita temukan masalah itu dan orang tuanya sudah datang, kemudian anaknya juga sudah dia bawa ke sini, ya bisa diselesaikan secara keluarga. Sampai saat ini belum ada kasus-kasus yang begitu besar, hanya kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara keluarga. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang biasa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, selama ini kalau misalnya saya agak terkendala, ya saya minta bantuan sama guru-guru di sini karena kita kan sudah tahu bahwa guru-guru di sini mempunyai tingkat intelektual yang bagus juga, kemudian pendekatan muridnya kepada orang tua murid dengan siswa juga bagus.
Jadi kalau misalnya saya terkendala ya seperti saya minta arahannya Pak Dahlan, Pak Alfi ya. Jadi sama seperti guru-guru agama yang lain. Ya, jadi kita hanya minta pertimbangan kepada guru-guru yang bisa dianggap bisa memberikan pertimbangan atau masukan. Dan yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Iya, kalau misalnya pengambilan keputusan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena selama ini guru-guru kami itu yang memberikan sumbangsi yang sangat besar, ya baik dukungan secara moral maupun secara bagaimana, karena di sini guru-guru itu kita tidak seperti bilang antara kepala sekolah dengan guru, tapi seperti bilang kita ini adalah ada hubungan saudara seperti itu. Jadi semua permasalahan bisa diselesaikan secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan baik guru maupun kepala sekolah, begitu juga dengan orang tua. Jadi dapat saya simpulkan itu kalau misalnya Ibu menyelesaikan masalah tidak mengambil waktu, tapi melihat permasalahan tersebut bagaimana bisa diselesaikan dengan kalau misalnya membutuhkan saran dari guru lain, Ibu menerima saran-saran tersebut kemudian menyelesaikannya ini dan terutama dengan pendekatan pada orang tua jika ada masalah dengan siswa tersebut. Iya, karena itulah yang terpenting. Karena walaupun bagaimana jagonya seorang kepala sekolah mengatasi suatu masalah, tapi tidak ada pendekatan moral kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua murid, itu tidak akan terlaksana dengan bagus. Terima kasih atas wawancaranya hari ini, Bu. Sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis